Oh enggak, lautan api itu bukan bukan diciptakan. Terus, Siapa yang nyiptain? terus Itu kan satu satu kondisi ya, keterpisahan aja, keterpisahan seperti keterpisahan apa, Bang? dari Allah. Satu data yang fakta itu Bang menurut Alkitab kita. Itu memang ada nyatanya, bukan suatu Betul. kondisi. Satu kondisi yang sengsara, ya, menderita. Jadi Hmm. soal-soal seperti ini kan sebenarnya hanya memberikan satu kondisi yang sengsara panjang, penderitaan panjang yang tidak terperikan ketika orang Tolong, Bang, maksudku Bang, terpisah. tolong. Di ayat berapa, bro? Sebentar aku cari dulu Bang ya. Aku juga masih belajar sih. Makanya ini kita sharing sama sharing nih. Makanya aku bilang kalau abang apa, tolong bawakan datanya biar aku semakin ngerti juga gitu. Bang ya, aku cari dulu Bang ya. Di apa nih Bang? Di Wahyu 20 Bang. Di Wahyu 19 ayat 20 juga ada. Cuma satu ayat itu, bro. Enggak banyak banyak sih Bang, tapi kan tadi Abang bilang banyak, tapi kalau masalah di kitab cuman berada di dalam kitab Wahyu aja Bang. Tidak ada di dalam kitab-kitab lain. Karena itu yang belum terjadi. Makanya aku bilang seperti itu. Oke, Itu disinggung berarti cuma di lautan kitab aja. Gitu maksudku berarti Bang. lautan ya, lautan api itu kondisi di mana hari akhir ya. Gimana Bang? Cuma dinyatakan pada hari-hari terakhir itu kan, Hmm, ya, kalau keberadaannya itu. Betul ya, kan? itu masih belum Artinya terjadi. sebelum Adam jatuh dalam dosa, itu belum pernah ada dipersiapkan itu kan. Belum pernah ada Dipersiapkan itu kan. dipersiapkan Karena Tuhan. iya, belum pernah ada disinggung tentang hal itu kecuali pada akhir ini kan. Mungkin setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Iya, lautan baru api itu ada ya baru Dipersiapkan. disinggung kan. Ayatnya di mana Bang itu Bang? Mengatakan seperti itu. Loh, kan tadi bro udah cek sendiri, hanya ada di Wahyu toh. Iya, jadi gimana gimana bisa abang bisa berargumen dengan seperti itu? Kalau misalnya eh, itu sudah di mana dibilangnya? Itu sudah diciptakan sewaktu Adam jatuh ke dalam dosa. Tetapi sebelum Bukan dia jatuh ke dicipta, dalam dosa itu dipersiapkan, dipersiapkan gitu. ah, bukan pada saat Adam jatuh dalam dosa, tapi pada akhir penghakiman ini. Karena kan pada sebelum-sebelumnya kan belum pernah dinyatakan tentang lautan api kan, Ya. bro? Hmm. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba itu ada langsung pas di hari penghakiman itu langsung ada. Pasti jauh jauh, Hmm, jauh sebelum itu, sebelum di hari penghakiman iya, itu sudah ada dong.
Seperti itu. Makanya saya katakan momennya itu ketika Kristus telah mengambil alih kerajaan maut. Tapi kalau dibilang mengambil alih sih sebenarnya tidak, Bang. Kenapa Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut untuk Enggak, menyangka. sekarang gini, Bentar dulu, Bang. sebelum Yesus mengambil alih, kunci kerajaan maut ada di mana kira-kira? Bukankah kunci kerajaan maut ada di tangan dia sendiri? Bukan. Kalau nggak pernah dinyatakan bahwa kunci Jadi gimana dipegang dong? sama. Ya justru itu, karena ada pernyataan bahwa kunci kerajaan maut telah dipegang oleh Tuhan kita, artinya sebelumnya tidak dipegang oleh Tuhan, tapi oleh Dia. Jadi yang kerajaan maut apa, Bang? Dan tolong tunjukkan referensinya, Bang. Kita pakai logika aja untuk ini ya. Kan kalau coba kamu searching aja, kamu searching. Sebentar, Bang. Kunci kerajaan maut. Kalau memang firman Tuhan ini dapat dipikirkan secara logika, tentu kita tidak memerlukan Roh Kudus. Kalau hanya menggunakan logika saja, Bang. Kamu searching dengan kunci kerajaan maut, coba. Jadi gimana? Aku ini abang nih yang ngasih tahu nih, makanya aku juga bertanya sama abang. Abang, searching. Bentar deh, saya buka aja Alkitab. Bentar. Begini ya, Bro Wana Senjaya. Saya kira ya, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya, Allah itu sudah menentukan bahwa hukuman untuk dosa itu adalah kematian ya. Nah, Allah memberitahu Adam ya, manusia pertama, bahwa kalau Adam melanggar hukumnya dia akan mati. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 17 ya, Allah memang di sana memang sama sekali tidak menyebut tentang siksaan kekal di neraka ya. Nah, tetapi setelah Adam berdosa ya, Allah memberitahu. Jangan menggunakan kata siksaan kekal di neraka, Bang. Nanti aku tanya lagi nerakanya. Iya kan saya tidak mengatakan seperti itu. Saya bilang ya, memang Allah itu tidak menyatakan seperti itu gitu loh. Nah, di sana tidak mengatakan seperti itu ya. Allah sama sekali tidak menyebut tentang siksaan kekal di neraka, tidak ya, tidak ya. Nah, setelah Adam berdosa ya, Allah memberitahu dia ya. Katanya apa? Kamu debu dan kamu akan kembali ke debu gitu. Nah, dalam Kejadian 3 ya kalau nggak salah ya ayat 19 itu maksudnya ya Adam akan mati gitu. Itulah hukumannya ya. Nah, kalau Allah ingin menghukum Adam di neraka ya Allah pasti mengatakannya ya. Hukuman yang sudah dengan kata lain, Bang, tidak pernah berubah gitu loh ya. Berarti dengan kata lain dari perkataan abang itu bisa dapat disimpulkan, berarti Allah sudah mempersiapkan itu dong, kerajaan maut dengan serta lautan apinya, karena dia sudah menyatakan kau akan mati. Berarti dia sudah mempersiapkan itu dong. Saya kira setelah iblis menggodai Adam dan Hawa ya mungkin Tuhan saja sudah mempersiapkan itu, karena memang sebelumnya saya kira tidak pernah ada lautan api itu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kan begitu. Jadi kenapa tadi abang siapa tadi ya, Bung Curut ya, mengatakan itu sih sudah Adam jatuh ke dalam dosa. Terus abang bilang sebelum Adam jatuh ke dalam dosa itu sudah dipersiapkan. Terus yang mana nih yang betul nih? Yang dapat dipercaya nih? Begini loh ya, kita tahu lah bagaimana ini ada dua Lucifer berbentrokan ini, Bang. Begini, kita tahu lah bahwa Lucifer itu pada mulanya memang melawannya, menentang Tuhan ya. Ketika Tuhan itu ingin berinkarnasi menjadi manusia, ya. Tetapi ya bisa jadi ya lautan api itu memang sudah ada semenjak Adam dan Hawa belum diciptakan, ya. Gitu. Tetapi karena Adam dan Hawa ini memang sudah diciptakan ya, maka iblis yang dulu melawan Tuhan, malaikat terang itu yang melawan Tuhan itu ya pada akhirnya dicampakkan ke bumi dan menyesatkan Adam dan Hawa ya.
Tetapi ya saya kira mungkin pada mulanya memang Tuhan sudah menyediakan itu, sudah ada itu soal lautan api itu. Karena memang itu untuk iblis, rancangan untuk iblis gitu loh. Iya, jadi gini tuh Bang tadi. Tadi Bang Curut bilang itu sesudah Adam jatuh ke dalam dosa. Terus Abang bilang sebelum dunia diciptakan atau Adam dan Hawa diciptakan itu sudah ada dipersiapkan. Terus ini yang mana yang harus didengar nih? Ini soalnya ada dua argumen yang saling bentrok. Gimana dong itu? Eh Kalau saya bisa katakan ya, karena kalau misalnya kita melihat pandangan dari Adam dan Hawa itu kan mereka hidup di dunia ini kan belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau menurut pengertian saya sendiri, memang lautan api itu memang sudah ada ya sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Karena apa? Dipersiapkan untuk iblis yang melawan Tuhan sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Berarti dengan kata lain abang mengatakan bahwa pernyataan dari atau argumen dari Bang Cur itu salah. Seperti itu Bang. Nah ya, menyatakan salah juga saya tidak berhak mengatakan seperti itu. Jadi maksudku seperti ini Bang. Kalau memang ada dua argumen ini yang saling bentrok, yang tidak sejalan, yang mana yang harus didengar? Nih, satu bilang sebelum Gini aja. Kita harus pahami aja bahwa ya pada saat Allah itu merencanakan bahwa dia harus berinkarnasi menjadi manusia, di situ malaikat terang yang bernama Lucifer itu berencana ya melawan Tuhan gitu. Melawan Tuhan ya. Sehingga pada akhirnya dia dicampakkan ke bumi ya. Nah, tetapi ya, ketika Allah ini menciptakan Adam dan Hawa, maka di bumi ini iblis juga itu ya menggoda Adam dan Hawa sehingga membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Ya. iya maksudku seperti ini Bang. Berarti dari berarti dari pernyataan abang itu dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari Bang Cur itu tidak benar adanya. Seperti itu. Anak senja, Ya Bang. anak senja. Ya, saya. Menurut anak senja, neraka sudah ada atau belum? Kalau aku bilang emang ada neraka itu di Alkitab. Kalau ada tolong tunjukkan satu aku Enggak, satu ayatnya. maksudnya gua itu bentuknya sudah ada atau belum? Bentuk apa? Bentuk dari neraka. Neraka itu coba tunjukkan satu ayat di Wujudnya tempatnya sudah ada atau belum? Enggak, jangankan wujudnya, namanya saja. Pernah nggak tertulis di Alkitab neraka? Nah, pertanyaan kedua pertanyaan ini nih. Ketika Yesus mati dan masuk ke dunia orang mati, lalu membangkitkan orang-orang kudus itu, pertanyaannya, kalau Yesus membangkitkan orang-orang kudus, lalu orang-orang yang tidak kudus itu atau orang-orang yang penjahat itu, para manusia-manusia yang jahat itu berada di mana, Bang? Ya, terus waktu Yesus mati, Yesus mati kemudian bangkit dan orang-orang kudus juga ikut bangkit bersama dia. Bang Arjuna, kan aku masih aku tuh karena aku nggak tahu makanya aku bertanya. Jadi bagaimana mungkin Sekarang kita bertanya dulu, Bang Juna. Sebentar Bang Juna. Abang bertanya sama aku tentang hal yang tidak aku tahu, yang tidak aku ketahui Bang Juna. Coba. Iya, makanya gua tanya nih. Aku nggak tahu jawabannya Bang. Coba tolong jelaskan Bang Juna dari pernyataan kamu tadi itu. Aku nggak tahu itu jawabannya itu. Bro. Makanya gua tanya waktu Yesus mati, kan orang-orang kudus dibangkitkan. Nah, orang-orang yang jahat tadi itu di mana mereka itu? Aku nggak tahu Bang, karena aku nggak hidup di zaman itu Bang. Coba tolong Abang jelaskan dulu, coba tahu Abang tahu kan? Coba Abang jelaskan sama aku. Karena aku kan masih belajar Bang, aku nggak mengetahui apa-apa Bang, makanya aku bertanya. Abang kasih pertanyaan yang nggak tahu, aku coba Abang jelaskan. Bang Lantai Perak jelasin. Lanjut Bang Lantai Perak. Ya, kalau menurut saya karena
Dia kan bro anak senja tertarik sekali dengan neraka itu bagaimana ya. Bukan neraka Nah bang, kalau bukan menurut saya neraka, kan bukan neraka. informasi. Aku kalau menyebut kata neraka, nanti aku minta lagi nih. Mana ini ayatnya mengatakan ada neraka dari kita. Oh ya, jadi maksudnya yang mau ditanya yang lautan api. Iya betul. Dan api yang itu yang dia maksud tadi. Oh Lautan iya. api. Kalau saya ya, saya begini ya. Karena memang itu juga kan di Alkitab tidak punya satu kesimpulan yang bulat seperti apa ya. Hmm. Jadi kalau menurut saya itu karena abang tertarik dengan, sangat tertarik mungkin saya lihat dengan itu, informasi sekarang kan terbuka. Coba abang Hmm. cari mungkin dalam seminggu, misalnya gunakan beberapa jam dalam sehari itu, dalam seminggu coba bongkar-bongkar internet, cari Hmm. sumber-sumber. Nah, Ya. kalau abang sudah tahu, sudah dapat Hmm. kesimpulan atau gimana, mungkin bisa dibagikan kepada yang lain. Jadi Karena dengan jadi, saya jadi bang dengan begini ya. Kalau saya tertarik dengan sesuatu, itu saya pelajari, saya cari tahu sendiri. jadi gini gini bang. Saya pernah tertarik dengan begini ya bang. Saya Maksud aku pernah seperti ini bang. tertarik, Maksud aku seperti ini bang. Justru karena aku ya. nggak tahu nih, aku bertanya nih sama orang-orang abang. Siapa tahu nih ada yang tahu. Ternyata Coba aku ya, begitu ini argumen yang aku mantap nih. menurut pendapat Jangan pribadi yang saya. betul ini gitu. Coba, ini aku menurut pendapat pribadi aku sih. Hmm. Ya, sesuai dengan Alkitab juga gitu Ya maksudnya. betul. Apakah narasi yang saya bangun ini salah atau tidak nanti boleh diluruskan. Jadi begini, ketika iblis itu dibuang ke bumi dan disimpan ke gua-gua gelap sampai pada hari penghakiman, itu kan Ya. jelas neraka yang di 2 Petrus 2 ayat 4 kan. Bang, Itu. tolonglah Bang, jangan gunakan kata neraka Bang. Nanti aku bertanya lagi mana nih ayatnya yang mengatakan neraka ada. Itu Gitu. kan itu kan di 2 Petrus aku baca ya 2 Petrus 2 ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melempar mereka ke dalam neraka dan Di dengan demikian di menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk di Petrus menyimpan berapa? mereka sampai Petrus 2 2 Petrus 2 2 Petrus 2 ayat Hmm, 4. ayat 4 ya 2, Bang. Kalau Petrus hanya 2 kata ayat neraka 4. itu banyak kok ayatnya. Kalau hanya kata loh ya, Dan kalau hanya kata. Oh. ya kalau hanya kata. Terus 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 apakah neraka dengan lautan api itu berbeda tuh? Ah, Jadi kayak lagi. ini dia. Ini kan narasi yang saya bangun. Jadi narasi yang saya bangun itu bahwa ketika iblis masih berada di dunia ini, itu terus menggoda. Jadi iblis sebenarnya itu belum dimusnahkan di dalam neraka. Karena dijelaskan di dalam Alkitab ya di Wahyu itu kan nanti pada hari penghakiman iblis itu akan dimusnahkan dan dibinasakan di dalam lautan api bersama orang-orang yang tidak percaya kan. Hmm. Artinya di sana juga ntar dulu. Artinya Betul di Bang. sana Tuhan mengatakan akan membangun dunia yang baru, Yerusalem yang baru kan. Nah di sanalah saat itulah para iblis dan orang-orang yang tidak percaya itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Saat itulah kalau menurut saya sih baru diciptakan itu neraka. Gitu karena Yang, dunia yang baru juga saat itu juga diciptakan. yang jadi pertanyaan nih Karena Bang. dunia yang sekarang, ntar dulu, karena dunia ini kan akan dihancurkan gitu. Jadi dunia ini akan dihancurkan gitu. Sementara orang-orang dan iblis, orang-orang itu masih terpenjara gitu. Orang-orang yang tidak percaya tadi itu kan dipenjara oleh iblis gitu. Sehingga orang yang terbebaskan, orang-orang yang percaya tadi sudah terbebas dari penjara iblis gitu. Seperti itu yang seperti tertulis di dalam ini toh 2 Petrus 2 ayat 4 tadi gitu. Sehingga iblis itu memang masih disimpan di dalam gua-gua gelap. Sehingga tidak bertentangan dengan Alkitab sih menurut saya sih. Mungkin pendapat teman-teman yang lain mungkin beda itu nggak masalah. Artinya kita juga sharing bagaimana apa
neraka itu sudah diciptakan atau belum gitu. Karena eh, apa yang disampaikan di 2 Petrus 2 ayat 4 ini soal tetapi melempar mereka ke dalam neraka. Jadi yang berbuat dosa tetapi melempar mereka ke dalam neraka. Apakah sudah melempar di sini? Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Gitu. Terus, Jadi, terus ini pertanyaan nih Bang. jadi Terus kalau menyayangkan di sini itu kan ada, apakah jikalau neraka dengan lautan api itu berbeda Bang? Bentar. Atau sama? Jadi di sini kan jelas sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melempar mereka ke dalam neraka. Di sini sebenarnya Allah tidak menyayangkan mereka yang berbuat dosa itu tetapi melempar mereka dalam dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Pertanyaannya, apakah neraka sudah ada atau belum? Kan itu pertanyaannya. Terus kalau dari pernyataan yang ada di Petrus 2 Petrus 2 ayat 4, berarti situ sudah dikatakan bahwasannya neraka itu sudah ada sewaktu malaikat jatuh ke dalam dosa karena Tuhan melemparkannya. Itu sudah terjadi. Dan yang kedua, apakah neraka dengan lautan api ini sama? Kalau Abang bilang sama, kenapa tidak menggunakan kata neraka saja? Kenapa harus menggunakan kata lautan api? Seperti itu, Bang. Karena lautan api itu sama dengan neraka. Oh, Nggak perlu. Bang. Iya, sama. Lautan api dan neraka bedanya apa? Abangku, kalau memang lautan api dengan neraka itu sama, kenapa harus dibuat mau dan kerajaan mau serta orang-orang yang berdosa dicampakkan ke dalam neraka? Itu yang pertama. Dan yang kedua nih Bang, neraka itu adalah tempat para malaikat-malaikat jatuh. Otomatis dia sudah ada. Dan kalau kita ambil lagi dari perkataan Abang tadi, maut dengan kerjaan maut akan dicampakkan dalam lautan api, pasti itu dua hal yang berbeda. Jadi itu dong. Masuk akal. Bisa berarti saya bisa berpandangan neraka ini berarti karena kerajaan dunia dunia ini kan kerajaan iblis. Jadi kita perlu perhatikan dunia kerajaan iblis gitu. Jadi menurut saya ya apa yang dibangun oleh Bang Senja ini juga bisa masuk akal sehingga artinya neraka itu ya karena dikatakan di dalam Alkitab kerajaan dunia ini telah diberikan kepadaku. Artinya sebenarnya neraka ini tempatnya di dunia ini gitu. Jadi tempatnya di dunia ini. Makanya terpenjara tadi. Makanya tadi pernah saya jelaskan bahwa ada roh-roh gentayangan dengan roh-roh dan jiwa yang diselamatkan itu sudah ditempatkan di Firdaus. Maka Yesus berkata hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Pertanyaannya, apakah orang akan menyamakan Taman Firdaus dengan Taman Eden? Tentu tidak. Karena seringkali juga kita Kristen itu menyamakan Taman Firdaus dengan Taman Eden. Sedangkan Taman Eden itu... Kalau menurut aku sih, kalau Taman Firdaus itu adalah tempat penunggunya, tempat peristirahatan atau tempat untuk menunggu hari penghakiman itu datang. Iya, benar sekali. Jadi neraka ini juga sama dengan tempat menunggunya iblis itu dan orang-orang yang tidak percaya, gitu. Jadi saya analogikan di sana, gitu. Jadi neraka ini tempat orang menunggu. Itu kan kalau bahasa aslinya neraka itu kan sampah, jehonen apa? Teman-teman coba ingat itu tempat sampah, tempat pembuangan sampah, gitu. Ya, Gehenna atau apa itu? Nah, Gehenna itu tempat pembuangan sampah, gitu. Jadi seperti itu juga tempat menunggu. Sebenarnya neraka ini juga tempat menunggu sih untuk iblis dan orang-orang yang tidak percaya itu. Kalau analoginya di sana, karena lautan api itu nanti akan diciptakan pada akhir zaman ketika diciptakan dunia yang baru kan gitu. Setelah dunia ini dihancurkan. Kalau dibilang nanti akan diciptakan pada waktu dunia baru itu bisa jadi perdebatan, Bang. Karena tidak ada ayat kita mengatakan seperti itu. Lautan api itu diciptakan pada adanya Yerusalem baru, dunia yang baru, kerajaan Sri.
Iya, lalu di kitab Yesaya itu dikatakan bahwa, di kitab Yesaya, di kitab Wahyu dikatakan bahwa para eh, para apa iblis itu dan orang-orang yang tidak percaya akan dicampakkan di dalam lautan api. Ya, Gimana tuh Bang? berarti kan itu sudah ada sebelum kerajaan dunia disebut apa tidak, itu berarti itu kan sudah ada sebelum dunia yang baru itu ada. Berarti Nah, kalau, kalau kalau sudah ada di mana? berarti sebelum dunia Kalau baru itu di itu mana? kan nih kan berarti ini tadi abang bilang nih kan akan ada nih diciptakan dunia baru nih kan itu. Nah, jadi kalau memang ada dunia, berarti sebelum adanya dunia baru, Yerusalem baru, lautan api ini sudah ada. Karena di situ tidak dikatakan bahwa Tuhan atau Yesus atau Allah itu menciptakan lautan api bersamaan dengan Yerusalem baru. Bukan seperti itu? Jadi mana yang duluan diciptakan kalau begitu? Nanti diciptakan neraka dulu, lautan api dulu, neraka lagi, sorry, lautan Hmm, api dulu. ya bisa. Berarti ya seperti itu. Karena kan sewaktu Adam dan Hawa baru diciptakan Jadi pasti begini Bang, jadi lautan api itu kalau menurut saya sih, karena dunia ini dihancurkan gitu. Dunia hmm, dihancurkan, iya dunia dihancurkan dan lautan api itu maksudnya termasuk dihancurkan iblis-iblis itu dan orang-orang yang tidak percaya gitu, hmm. dibinasakan seperti itu Bang. Jadi letaknya di situ. Jadi yang jadi satu pertanyaan aku tadi itu gimana? Apakah itu sudah itu mas menurutku itu belum belum jawaban dari pertanyaanku. Ya kan tadi kan sudah dikatakan akan dihancurkan dunia ini kan gitu. Kalau Mas, dihancurkan, maksudnya seperti ini loh bang. Pertanyaan aku tadi nih fokus nih ya fokus. Kalau Kristen Prince itu kalau ngomong dibilang fokus dengan pertanyaan fokus. Apakah Kamu ini Christian Prince gitu. fokus cukup cukup sampai situ aja. Jangan Bro anak senja. Kalau tadi kan kamu mengatakan pada awalnya, kamu ada nggak kata neraka di dalam Alkitab? Ya bukan, jelas ada. bukan itu bang, bukan Ada itu. kata neraka. Bukan Kalau hanya itu. cuman kata neraka ada. Iya, ini kita Ada. mau berdebat atau mau sharing nih. Kalau memang berdebat, kita berdebat nih. Aku nggak bilang itu. Yang kutanyakan tadi nih, apakah apakah lautan api itu sudah diciptakan sebelum Adam dan Hawa diciptakan atau sesudah Adam dan Hawa diciptakan nih? Atau apakah lautan api itu sudah ada sebelum Adam dan Hawa diciptakan atau sesudah Adam dan Hawa diciptakan nih? Itu pertanyaanku tadi. Terus abang bilang neraka nih karena Bro, aku pernah dengar kata neraka. Aku bertanya nih sama abang, mana mana bukti kata neraka? Abang nggak bisa jawab, abang diam. bro, kedengeran nggak suara saya? dengar-dengar. Nah, gini loh bro, tadi kan saya udah katakan ya, lautan api itu atau neraka itu disiapkan oleh Tuhan setelah dia menguasai kerajaan maut, ya, Hmm. memegang kunci maut. Oh, Ya. berarti neraka itu diciptakan sebentar bang. Berarti neraka itu diciptakan sewaktu Yesus turun ke bumi nih, mati turun dalam kerajaan maut. Tapi kan dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 4 pada saat malaikat itu jatuh atau berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan mencampakkannya ke dalam neraka. Gimana dong? Itu bisa membantah dari pernyataan abang dong. Justru itu Itu bisa ketika jadi itu Yesus, bisa jadi sebuah blunder bagi Yesus, abang. dengerin dulu. Ketika Yesus mengalahkan maut, maka dicampakkanlah mereka ke bumi. Sebelumnya, mereka tidak bisa dicampakkan ke bumi. Paham nggak? Halo? Aldi open mic Aldi. Jangan ku panggil nama asliku. Jadinya, ya, malaikat dan para iblis dan para malaikatnya itu dicampakkan setelah Kristus mengalahkan kerajaan maut dan memegang kunci kerajaan. Bang, Tuhan Yesus bang.
Dengar bang, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka nih, bukan ke dalam lautan api, dibilang. Tuh, Iya, neraka ada. berarti dengan otomatis, sewaktu malaikat-malaikat ini berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan melemparkannya ke dalam lautan api dan mempenjarakan mereka, mengurung mereka, dan menyimpan mereka pada hari penghakiman nih. Kan seperti itu jadi konteksnya. Terus kenapa Iya. bang bilang sesudah Yesus turun ke dalam kerajaan maut? Iya, itu kapan? Kapan? Kan itu pertanyaannya. Kapan itu dicampakkan? Sesudah jatuh ke dalam lautan api. Sudah jatuh. Sesudah dia berdosa. Setelah Yesus, Sesudah malaikat jatuh ke dalam dosa. Walaupun dia berdosa, sebelum Yesus mengalahkan kerajaan maut, dia tidak dicampakkan, loh. Ini kan sudah dijelaskan. Dan untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, loh. Betul. Nah, di hari penghakiman itu baru lautan api. Kalau abang bilang neraka itu disiapkan pada waktu Yesus turun ke kerajaan maut, mana buktinya? Mana dalilnya? Kalau hanya berasumsi ayat tanpa menggunakan data, kalau aku bilang itu omong kosong, bang.